Baik, selamat sore semuanya adik-adik mahasiswa semester 1. Untuk perkuliahan hari ini mohon maaf Ibu sampaikan melalui video materi ya. Jadi karena ada beberapa hal saya tidak bisa hadir di kampus. Kemudian sebelum kita masuk pada materi pada sore hari ini, yang pertama saya akan evaluasi terkait dengan apa yang sudah dipelajari di minggu lalu. Jadi di minggu lalu kalian sudah belajar mengenai bagaimana cara membuat denah, kemudian kalian juga tahu tahap-tahapnya seperti apa, kemudian kalian juga mengenal beberapa jenis-jenis pondasi. Jadi seperti itu ya. Untuk hari ini kita akan belajar lagi, mengulang kembali. Jadi jika di mata kuliah saya pasti ada banyak pengulangan-pengulangan, namun di dalam pengulangan itu pasti terselip ada tambahan-tambahan materi. Jadi seperti itu. Kemudian untuk hari ini kita akan membahas tentang denah, potongan, dan tampak untuk yang pertama. Jadi sebenarnya apa sih pentingnya membuat gambar rancangan rumah tinggal gitu ya? Kenapa sih kita rumit-rumit untuk belajar untuk merancang suatu rumah atau misalnya suatu bangunan seperti itu, suatu gedung dan lain sebagainya. Yang pertama itu adalah sebagai acuan bagi pelaksanaan di lapangan tentu. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan desain rumah kepada owner. Ya. Jadi yang ketiga untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan dari Dinas Tata Kota. Jadi untuk yang pertama, yang kedua ini seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan minggu-minggu yang lalu. Jadi bagaimana kita berkomunikasi lewat gambar gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan atau yang biasa dikenal sebagai IMB. Kemudian definisi operasional yang akan kita bahas hari ini secara umum adalah denah, potongan, dan tampak. Sebenarnya kalian sudah tahu apa itu pengertian denah, potongan, dan tampak di minggu-minggu lalu. Jadi ini sebagai pengingat saja bahwa denah itu adalah penampang atau potongan horizontal bangunan atau rumah tinggal yang dipotong 1 meter dari bawah. Kalian sampai hafal ya pengertian ini karena setiap pertemuan pasti akan saya ulang-ulang. Kemudian di sini juga disebutkan bagian atas bangunan atau rumah tinggal yang dipotong sehingga akan terlihat bagian-bagian dalam bangunan. Berikut komponen-komponen yang menempel. Jadi ada beberapa jenis-jenis denah. Yang pertama itu denah arsitektural. Kemudian yang kedua itu adalah struktural. Apa perbedaannya? Kalau arsitektural itu denahnya menunjukkan penataan atau tata letak furniture atau meubilir atau tata ruang interior. Nah, kalau struktural itu lebih memperlihatkan penataan atau tata letak furniture atau meubilir interiornya. Ya, jadi memperlihatkan itu perbedaannya. Yang pertama menunjukkan penataan, yang kedua denah struktural itu yang tidak memperlihatkan. Jadi kebalikannya. Kemudian ada beberapa hal yang harus diperhatikan pada dua jenis denah itu, baik di denah arsitektur maupun denah struktural. Kalau di denah arsitektur, apa yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah simbol-simbol furniture. Yang kedua adalah ukuran dan keterangan nama gambar, simbol dinding arsitektural, luas bangunan, kemudian skala gambar, proporsi gambar, simbol-simbol arsitektural, kendaraan, pohon, dan lain-lain itu harus ada. Kemudian ada yang namanya rendering atau yang biasa kita lihat di tampak gitu, di denah, warna, dan bayangan tuh harus ada.
Kemudian yang diperhatikan pada gambar denah struktural, yang pertama itu adalah ukuran dan keterangan nama gambar. Kemudian ada juga simbol dinding struktural. Ada yang beda itu adalah luas bangunan dan luas ruang. Skala gambar ini masih sama. Kemudian proporsi gambar terhadap kertas, modul atau grid ruang. Jadi kalau struktural itu lebih menekankan terkait dengan dimensi ruangan atau ukurannya. Jadi kalau arsitektur itu lebih kompleks atau lebih banyak yang harus diperhatikan. Sekarang kita mengarah pada potongan. Tadi denah, sekarang potongan. Potongan juga punya pengertian. Yang pertama saja saya berikan penjelasan, yaitu penampang atau potongan vertikal bangunan atau rumah tinggal yang dipotong dari atas ke bawah secara vertikal ya, sehingga terlihat bagian-bagian apa saja yang terpotong. Bedanya dengan denah adalah kalau denah tadi itu dipotong secara horizontal kurang dari 1 meter atau 1 meter ke bawah. Nah, kalau potongan ini penampang atau dipotong secara vertikal sehingga terlihat bagian apa saja yang terpotong atau bagian-bagian apa saja yang ada di bangunan itu. Sama halnya dengan denah, jadi potongan ini ada dua macam, yaitu arsitektural dan struktural. Jadi apa bedanya? Kita bisa lihat di sini melalui pengertiannya. Jadi kalau potongan arsitektural yang memperlihatkan tata letak furniture atau tata ruang interior lengkap dengan situasi atau suasananya di dalam ruang. Kemudian kalau struktural itu potongan yang memperlihatkan konstruksi dan struktur bangunan mulai dari pondasi hingga ke atas, tidak ada tata letak furniture dan suasana di dalam ruangan. Jadi seperti yang Ibu sampaikan pada minggu-minggu lalu, kalau arsitektural itu akan dominan pada estetiknya, keindahannya gitu ya. Kalau struktur dia akan ya lebih dominan pada apa yang ada di konstruksi itu terkait dengan material, kemudian di sana ada struktur apa, kemudian dimensi-dimensinya di situ yang membuat struktural dan arsitektural itu berbeda. Kemudian beberapa hal yang harus diperhatikan juga ada pada potongan arsitektur ataupun potongan struktural. Jadi kalau di potongan arsitektural itu yang harus diperhatikan simbol-simbol furniture yang akan digambar, kemudian ukuran dan keterangan nama gambar, simbol dinding arsitektural, luas bangunan dan luas ruang, skala gambar, kemudian proporsi gambar terhadap kertas, simbol-simbol arsitektural, kemudian rendering, hampir sama dengan di denah tadi. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan pada struktural, ini masih sama yang atas, ukuran dan keterangan nama gambar, simbol dinding, luas bangunan, skala gambar, proporsi gambar terhadap kertas, gambar pondasi. Nah, ini udah mulai beda ya di sini. Ada gambar kuda-kuda atau atap yang terpotong. Kemudian simbol modul atau grid ruang dan galian tanah untuk pondasi. Jadi secara detail itu adanya di potongan struktural. Sekarang kita tampak. Tadi sudah dibedakan, ada denah, ada potongan. Sekarang kita menuju pengertian tampak. Tampak itu adalah secara umum diartikan sebagai proyeksi ortografik atau ortogonal bangunan atau rumah tinggal yang memperlihatkan bagian muka bangunan yang dilihat dari berbagai arah secara lengkap. Nah, biasanya model bangunan dua dimensi yang terlihat secara jelas dari bawah hingga ke atas. Itu maksudnya ada teras, pintu, jendela, ventilasi, dan atap. Tentu saja kalian sudah tahu tampak itu seperti apa
kalian juga sudah mempraktikkan dengan cara menggambar ya di evaluasi pertama. Jadi ada tampak depan, tampak samping, tampak belakang, dan lain-lain. Jadi ada yang perspektif, ada yang tampak yang hanya hitam putih saja, ada yang ada notasi simbolnya, kemudian ada warna-warnanya, dan lain-lain. Jadi yang harus diperhatikan pada gambar tampak itu adalah proporsi gambar terhadap kertas, kemudian simbol arsitektural, rendering, keterangan nama gambar, skala gambar, dan arah penggambaran. Perlengkapan yang harus disiapkan sebelum menggambar. Nah, hal ini juga kalian sudah ketahui bersama ya. Jadi kalian juga sudah mempraktikkan pada kuis di minggu lalu bahwa kita harus punya penggaris paling tidak, kemudian pensil gambar, kertas gambar, karet penghapus, penyerut, penajam pensil, sapu tangan, atau tisu. Ini agar kertas gambar yang kalian buat media itu tidak kotor. Karena ini sesuai dengan evaluasi yang saya nilai di hasil kuis kemarin, ada beberapa mahasiswa yang kertas kerjanya kotor ya. Kemudian lakban solatip kertas gambar ini biasanya agar medianya tidak bergeser gitu ya, tapi ini tidak wajib dipunyai gitu. Kemudian nah, seperti apa sih sebenarnya proses menggambar rancangan rumah tinggal sederhana gitu ya, atau menggambar bangunan yang sederhana? Yang pertama adalah kita harus tahu keinginan dari owner. Owner itu yang punya modal. Kemudian kita harus tahu ide dan konsep desain, kemudian mempersiapkan perlengkapan gambar, kemudian proses menggambar tentunya ini masih terkait dengan penggambaran yang manual ya. Kemudian setelah itu langsung ke menggambar denah dulu, kemudian menggambar potongan, dan menggambar tampak. Ya, jadi ada step-stepnya atau langkah-langkahnya. Berikut adalah contoh-contoh gambar rancangan. Ada denah, potongan, dan tampak dari rumah tinggal. Ini adalah denah lantai 1, lantai 2. Ini sudah berulang kali ya saya perkenalkan denah itu seperti apa, potongan itu seperti apa, kemudian tampak itu seperti apa. Jadi harusnya kalian sudah tidak asing lagi terkait dengan hal-hal yang seperti ini. Ada notasi, ada simbol, kalian sudah belajar. Jadi saya harap hasil dari evaluasi, kemudian hasil dari kalian belajar itu akan ada perkembangan kalian tentang pemahaman menggambar teknik. Jadi ini gambar manual dengan pensil warna seperti itu ya. Kemudian ini juga menggambar denah namun dengan AutoCAD. Kemudian ini agak buram sedikit, ini juga menggambar manual. Ini adalah contoh dari tampak depan gitu ya. Ini dari AutoCAD. Kemudian ini juga contoh-contoh dari gambar tampak depan. Ini adalah contoh dari potongan. Jadi kalau tampaknya seperti itu, kurang lebih potongannya sama, tapi ada detail ruang-ruang yang ada di dalamnya. Kalau tampak kan cuma 2 dimensi yang terlihat dari arah depan saja, tapi kalau potongan itu menjelaskan apa yang ada di dalamnya. Di situ sampai detail-detail pondasi juga dijelaskan. Ini juga terkait dengan contoh potongan. Di sana terlihat bahwa
kuda-kuda atapnya itu masih berupa atau masih dengan struktur kayu. Jadi hal ini jarang dipakai ya. Kalau zaman-zaman sekarang biasanya sudah pakai baja ringan, tapi di sini kalian juga perlu tahu kalau sambungan kayu untuk kuda-kuda itu kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan terkait dengan menggambar potongan. Kalau menggambar denah, menggambar tampak, kalian seharusnya sudah tahu langkah-langkahnya seperti apa, caranya seperti apa. Di minggu lalu, kemudian di evaluasi pertama, kalian juga sudah belajar. Kemudian di sini menggambar potongan. Pengertian dari menggambar potongan. Gambar potongan adalah gambar yang menunjukkan belahan suatu objek yang dilihat secara tegak lurus bidang potong. Gambar potongan dapat menunjukkan bentuk, kemudian material, posisi, dan ukuran bagian dalam suatu objek. Pada objek bangunan, arah garis potongan utama yaitu membujur dan melintang terhadap sumbu bangunan. Notasi garis potong umumnya disebut garis A aksen, dan B aksen. Oke, jadi ditangkap dulu informasinya, nanti akan ada contoh gambarnya. Kemudian fungsi dari gambar potongan seperti yang sudah saya singgung beberapa minggu lalu, kemudian saya singgung juga di sebelum ini tadi. Jadi untuk menunjukkan struktur bagian dalam bangunan. Kemudian sebagai panduan kerja dalam melakukan konstruksi bangunan. Yang ketiga di sini dijelaskan sebagai acuan perhitungan volume pekerjaan. Dan yang terakhir dijelaskan sebagai acuan penyelesaian sengketa dalam manajemen proyek konstruksi. Yang terakhir ini adalah sebagai acuan penyelesaian sengketa dalam manajemen proyek konstruksi. Itu maksudnya nanti kalau ada suatu hal yang dikomplain, misalnya ini kenapa seperti ini sama seperti ini, itu kita tunjukkan aja gambar potongannya. Misalnya, oh di gambar potongan pondasinya batu kali, jadi ya ini yang ada sesuai dengan rencana di awal, misalnya seperti itu. Kemudian komponen konstruksi gambar potongan. Ada konstruksi atap, konstruksi dinding, di sini ada konstruksi pondasi. Jadi konstruksi atap dan plafon, dinding dan pintu jendela, dan konstruksi pondasi dan lantai. Kemudian elemen gambar potongan itu sebenarnya sama dengan denah, hanya saja kan ada tambahan terkait dengan struktur yang di atasnya gitu. Kalau denah kan yang di bawah saja. Tapi kalau gambar potongan, di sini ada notasi potongan pada denah, ada garis potong dan arah pandang, kemudian gambar bentuk dan elemen konstruksi atap, plafon, dinding, lantai, dan pondasi. Kemudian yang ketiga adalah dimensi tinggi elemen bangunan. Yang keempat, nama, ketinggian, lantai, dan lebar ruang yang terpotong. Kemudian yang kelima di sini ada penjelasan tentang spesifikasi bahan elemen bangunan. Kemudian nama, gambar potongan, dan skala yang digunakan. Nah, hal-hal yang paling krusial, yang paling penting itu adalah judul gambar, skala, kemudian arah mata angin, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa minggu lalu. Ini adalah contoh gambar bangunan, jadi contoh gambar potongan maksud saya. Jadi harus sedetail mungkin di sana dijelaskan itu garis-garis itu kayu atau baja, kemudian pondasi itu terdiri atas apa. Misalnya di sini ada pasir uruk, batu kosong, kemudian pas batu kali, slough, dan lain-lain. Di sini juga ada tinggi. Jadi tingginya itu bukan dari lantai, jadi langsung benar-benar dari bawah pondasi. Jadi di situ ketemu tebal pasir di bawah pondasi itu berapa senti, kemudian
tebal batu kosongnya berapa, kemudian batu kalinya itu setinggi berapa, itu semua terdetail di sini. Juga di sini ada elevasi lantai, kemudian elevasi plafon, seperti itu ya. Jadi semuanya harus secara detail dijelaskan pada gambar potongan. Kalau tampak kan bakalan ada pintu sama jendela aja. Tapi kalau potongan di sini akan terlihat secara detail. Ini adalah contoh kedua gambar potongan ya. Jadi sama halnya dengan yang pertama di situ. Jadi beberapa notasi-notasi terkait dengan ukuran, kemudian bahan apa yang dipakai, ketinggian, itu dijelaskan pada gambar potongan. Ini contoh dari gambar potongan sama. Kemudian seperti apa sih langkah-langkah menggambar potongan? Yang pertama adalah kalian harus proyeksi denah ke tampak dulu. Jadi kalau ini denah gitu ya, tarik garisnya, kemudian samakan di situ. Caranya yang pertama adalah sama dengan kalian menggambar tampak dulu. Kemudian yang kedua adalah ubah tampak yang kalian buat di awal itu menjadi potongan. Caranya adalah dengan menghapus garis proyeksi terlebih dahulu. Nah, kemudian tambahkan balok slough ring. Kemudian tambahkan potongan pondasi seperti ini. Itu ya cara-caranya membuat potongan. Kemudian lengkapi garis balok dan lantai. Jadi lengkapi garis balok dan garis lantai. Langkah ketujuh adalah tambahkan garis usuknya. Usuk pada atap. Selanjutnya adalah gambar pintu jendela yang tampak pada potongan. Ya, yang tampak pada potongan. Gambar. Kemudian tambahkan garis arsir, jadi biar tahu kalian saat perencanaan tembok itu tembok bata, trasram, atau tembok cor beton dan lain-lain. Di sini juga tambahkan kalau ini benar-benar tanah uruk, ini batu kosong, pasir, kemudian pasangan batu kali, dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu selesai, kalian tambahkan garis dimensinya. Garis dimensi itu terkait dengan ukuran-ukuran ini. Ya, tuh terkait dengan ukuran-ukuran. Kemudian tambahkan keterangan gambar. Nah, keterangan gambar ini terakhir. Nah, keterangan gambar itu ada gording, ada usuk, ada list plank. Kemudian di sini keramik, spesi, pasir, dan lain-lain, slough, dan lain-lain harus kalian jelaskan. Tambahkan nama gambar. Jadi setelah keterangan gambar, kalian harus tambahkan potongan gambar. Jadi potongan AA aksen misalnya, dan skalanya juga ditulis. Nah, itu dia cara menggambar potongan. Selanjutnya adalah menggambar tampak. Jadi prinsip gambar tampak itu adalah pasti kalian sudah tahu. Yang pertama adalah menghitung besar area gambar. Pengetahuan yang diperlukan seorang juru gambar dalam membuat gambar tampak adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menghitung besar area gambar efektif, dihitung dengan mempertimbangkan keberadaan kop dan garis tepi, jadi harus proporsional. Kalau sudah ada garis tepi, kemudian kop, gimana caranya gambar tampak kalian itu proporsional.
Jangan terlalu ke kiri, jangan terlalu ke atas, dan lain sebagainya. Kemudian memahami ketebalan garis untuk menunjukkan posisi depan dan belakang. Orientasi tampaknya, misalnya di belakang rumah itu ada tembok gitu ya. Jadi untuk garis dinding tembok rumah itu seharusnya tebalnya itu tidak sama dengan garis tembok yang ada di belakang. Tentunya garis tembok yang di belakang itu lebih tipis garisnya. Kemudian yang ketiga adalah membuat indikasi material sesuai standar, baik berupa simbol maupun legenda. Jadi seperti atap, kaca pintu, dan jendela, overhang, dan lain-lain. Membuat garis tanah pada tampak bangunan dengan jelas untuk melihat posisi bangunan pada tampak. Yang kelima adalah menetapkan skala tampak dengan memperhatikan skala denah dan tampak. Yang enam, membuat kelengkapan informasi seperti indikasi material, elevasi bangunan, catatan, dan legenda, serta skala gambar dibuat berdasarkan standar. 7 adalah menetapkan besar huruf untuk judul gambar dan keterangan skala ditetapkan sesuai standar. Pengertian dari tampak sendiri itu bisa kalian lihat di sini bahwa gambar tampak merupakan wujud bangunan secara 2 dimensi yang terlihat dari luar bangunan. Dengan kata lain, gambar tampak adalah gambar proyeksi ortogonal sehingga secara grafis terlihat sebagai gambar 2 dimensi yang datar. Kemudian gambar tampak terdiri atas 4 sisi pandang, yaitu muka, samping kiri, samping kanan, dan belakang. Kemudian gambar tampak harus memperlihatkan karakter dari bangunan, proporsi dan skala, segi-segi lain yang menyangkut perihal ekspresi keindahan, jadi material, kemudian simbol notasi itu sangat penting. Yang keempat adalah fungsi gambar tampak antara lain untuk menunjukkan dimensi bangunan, proporsi, gaya arsitektur, warna dan material, dan estetika. Jadi karena tampak itu 2 dimensi, jadi gambar tampak kemungkinan akan ada beberapa bagian bangunan yang ukurannya menjadi tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya. Jadi sesuai skala, yakni garis atau bidang yang tidak sejajar. Kemudian untuk arah pandang sendiri tidak tergantung pada suatu patokan yang pasti. Bisa jadi gambar tampak dinamai sesuai dengan arah mata angin. Misalnya tampak utara, tampak timur, dan lain-lain. Tidak selalu berpatokan bahwa tampak depan, tampak samping. Tidak, ada juga yang diberi nama tampak A, tampak B, dan lain-lain. Kemudian hasil gambar ini harus ada skalanya. Jadi biasanya sih sama dengan denah, yaitu skala 1:100 atau 1:50, tergantung besar gambar yang diinginkan atau kertas yang digunakan. Gambar tampak itu adalah gambar yang menekankan pada permukaan luar yang vertikal atau dari arah pandang frontal, di mana bentuk objek-objek digambar secara 2 dimensi dan dilihat dari luar bangunan. Prinsip gambar tampak itu, prinsip tampak dalam gambar kerja arsitektural adalah gambar proyeksi yang dihasilkan dari gambar denah, potongan, dan atap tampak lain. Untuk menghasilkan tampak yang baik dan benar, diperlukan konsistensi yang benar antara interior dan eksterior bangunan. Jadi ini ya untuk fungsi-fungsi ruang interiornya, nanti bisa kalian baca di sini. Jadi secara umum terkait tampak itu, jadi yang perlu diperhatikan itu adalah letak pintu, jendela. Tentu ini sangat-sangat teoritis gitu ya. Jadi bisa kalian baca di sini. Kemudian kelengkapan dalam mengkomunikasikan gambar tampak itu apa? Pertama, keterangan gambar. Pasti proyeksi gambar, bagian atap, bagian badan, bagian kaki bangunan, lingkungan,
Kemudian proyeksi gambar detail tampak untuk atap, bukaan atap, kusen, bagian kaki bangunan, bangunan teras, bangunan lingkungan. Kemudian yang keempat adalah proyeksi tampak suasana arsir bayangan. Yang kelima itu adalah informasi kedalaman ruang, bidang depan, tengah, belakang. Yang keenam adalah informasi karakteristik dari material. Jadi yang masif, tembok, kemudian kayu, kemudian yang transparan juga perlu didetailkan, misalnya seperti kaca, roster, teralis. Kemudian yang ketujuh adalah tampilan gambar tampak yang komunikatif. Maksud dan tujuan gambar skala komunikatifnya biasanya 1:200 atau 1:100. Diutamakan dimensi dan estetika tampak. Kemudian kalau skala komunikatifnya 1:50, itu tampaknya diutamakan ketelitian gambar dan keterangan bahan. Jadi selain yang sudah disebutkan di atas, gambar tampak juga dapat menginformasikan warna dari sebuah bangunan dan elemen-elemennya serta rendering. Ini gambar denah seperti ini yang diproyeksikan secara ortogonal sehingga menemukan ketinggian dinding, atap, dan bangunan secara keseluruhan. Biasanya kalau diproyeksikan garisnya ke samping itu akan menjadi tampak samping. Kalau ini tampak samping kiri, nanti kalau diproyeksikan ke sini jadi tampak samping kanan. Kalau ke depan itu tampak depan, kalau di belakang adalah tampak belakang. Nah, ini cara membuat tampak depan. Ini tampak depan, yang ini tampak belakang, tampak samping kiri, tampak samping kanan. Jadi maksud ketebalan itu kan mana yang dilihat dulu garisnya itu lebih tebal, dan yang dilihat belakangan atau di belakang itu lebih tipis. Baik, itu tadi materi untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami, bisa didengarkan sampai akhir juga ya. Jadi mohon pemaklumannya, untuk hari ini saya tidak bisa mengajar offline gitu ya. Jadi untuk materinya akan saya share pada BCR. Kemudian jangan lupa untuk absensi. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat belajar.